Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 243, dipromosikan menjadi gadis suci. Menyaksikan cahaya ungu gelap misterius terbang keluar dari kendi anggur ke udara, membentuk bayangan aneh iblis yang melolong, semua orang yang hadir menjadi pucat pasi karena ini adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh racun yang paling beracun. Asap beracun berbentuk seperti iblis. Melihat asap berbentuk iblis berwarna ungu gelap di udara, sesuatu terlintas di benak Zhao Su, teringat sesuatu. Dia berkata, ini racun tak berwujud. Racun tak berbentuk. Para leluhur keluarga dan bangsawan sama-sama menjadi pucat pasi karena terkejut saat mendengar racun tak berwujud. Kaisar Duanren dan Guo Chen melompat berdiri karena terkejut. Racun tak berbentuk, bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah racun tak berwujud sudah menghilang lebih dari 200 tahun yang lalu? Bagaimana bisa muncul di sini? Gelombang keterkejutan, kebingungan, dan kegelisahan melanda para tamu. Kebanyakan dari mereka adalah leluhur dari pasukan kecil dan besar atau bagian dari keluarga kerajaan, pengetahuan mereka jauh melampaui rakyat jelata, oleh karena itu banyak dari mereka yang tahu satu atau dua hal tentang racun tak berwujud ini, bahkan Huang Xiaolong yang biasanya tenang di permukaan memiliki riak keterkejutan di wajahnya. Sebelumnya, roh bela diri naga kembar di tubuhnya gelisah karena suatu alasan yang tidak dapat dipahaminya. Merasa aneh dengan perilaku mereka, Huang Xiaolong mengikuti perasaan mereka dan mengunci kendi anggur yang disajikan oleh para pelayan keluarga Guo. Ada masalah dengan anggurnya. Huang Xiaolong dengan tegas menyimpulkan temuannya tepat saat Guo Tai mengangkat gelas anggurnya untuk bersulang, itulah sebabnya Huang Xiaolong berbicara singkat untuk menghentikan mereka minum. Pada saat itu, Huang Xiaolong tidak tahu bahwa anggur itu dicampur dengan racun tak berwujud. Itu sebenarnya racun tak berwujud. Setelah sepersekian detik terkejut, kilatan ganas bersinar di pupil Huang Xiaolong, niat membunuh di hatinya membumbung tinggi. Huang Xiaolong bukan satu-satunya orang dengan niat membunuh yang kuat, Kaisar Duanren, Guo Chen, Zhao Su, Zhang Fu, dan para leluhur dari banyak keluarga pasukan yang hadir memiliki nafsu darah kemerahan yang sama di mata mereka. Siapa itu? Beraninya mereka menaruh racun ke dalam anggur perayaan di rumah besar keluarga Guo. Salah satu patriark keluarga besar itu gagal menahan amarahnya, berteriak keras. Kebenarannya sangat jelas bagi semua orang bahwa orang di balik ini berencana untuk membunuh tanpa pandang bulu, merenggut nyawa semua orang di Guo Mansion, termasuk mereka, yang datang untuk memberi selamat pada kesempatan itu meracuni setiap patriark, pemimpin, dan murid. Karena Huang Xiaolong memblokir berita tentang penyergapan terhadap prosesi pernikahan keluarga Guo, tidak satu pun tamu yang datang untuk menghadiri perjamuan itu mengetahui masalah tersebut. Jika mereka tahu, mereka akan dengan mudah menebak dalang di balik racun itu tidak lain adalah keluarga Yao. Huang Xiaolong mengamati kerumunan dan suaranya yang dingin terdengar di udara, itu keluarga Yao. Apa? Keluarga Yao? Aula menjadi gempar. Benar sekali, itu keluarga Yao. Sebelumnya, prosesi pernikahan keluarga Guo kita diserang oleh leluhur keluarga Yao dan Dewa Templar. Guo Chen menyela. Prosesi pernikahan keluarga Guo diserang oleh leluhur keluarga Yao dan Dewa Templar. Pesan ini merupakan kejutan besar bagi semua yang hadir. Keluarga Yao benar-benar kejam. Mereka berencana untuk membunuh kita semua di sini. Kita harus membalas dendam, memusnahkan semua murid keluarga Yao. Baiklah, bunuh semua murid keluarga Yao. Mayoritas leluhur dan keluarga kerajaan dari kerajaan yang setia menanggapi saran itu, amarah dan murka melonjak. Kaisar Duanren memberi isyarat kepada para tamu yang marah agar tenang dengan tangannya. Ia menoleh kepada putranya, Duan Wuhen, di sampingnya, berikan perintah, kerahkan semua pasukan di seluruh wilayah, cari dan bunuh semua murid keluarga Yao. Aku tidak ingin melihat satupun murid keluarga Yao di kekaisaran Duanrenku. Mata Kaisar Duanren berkilauan dengan niat membunuh yang dingin dan menusuk, membuat mereka yang berdiri di dekatnya tanpa sadar menyusut. Keluarga Yao yang meracuni anggur perayaan di pesta pernikahan keluarga Guo telah menimbulkan kegaduhan, membuat Kaisar Duanren benar-benar marah. Jika bukan karena Huang Xiaolong yang mendeteksi sesuatu yang salah, putranya Wuhen, selirnya Fei, dan banyak leluhur dan bangsawan yang hadir akan meninggalkan kehidupan mereka di sini. Merasakan niat membunuh mengerikan yang datang dari Kaisar Duanren, hanya satu pikiran yang terlintas di benak orang-orang yang hadir, keluarga Yao berhasil kali ini. Meskipun Huang Xiaolong membakar habis kantor pusat keluarga Yao, masih banyak cabang keluarga Yao di seluruh kekaisaran, di kota-kota kecil terpencil dan tanah yang kurang subur. Namun kali ini mereka benar-benar tercabut dari tanah. Pada titik ini, Huang Xiaolong menghadapi Guo Si plus Yuan dengan ekspresi dingin, tangkap dan tahan semua pelayan yang bertanggung jawab atas makanan dan anggur hari ini, interogasi mereka satu per satu. Guo Chen dan Guo Si plus Yuan akhirnya terbangun dan menyadari salah satu poin penting. Itu benar. Meskipun masalah ini diatur oleh keluarga Yao dari balik layar, hal itu tidak akan berhasil jika tidak ada mata-mata di antara para pelayan keluarga Guo. Anggur itu tidak akan tercemar racun.
Guo Chen langsung memerintahkan semua pelayan yang bertugas menyiapkan makanan dan anggur malam ini ditangkap dan ditahan. Namun, tak lama kemudian, kepala pelayan Zhang Yu kembali untuk melaporkan bahwa semua pelayan yang bertugas menyiapkan makanan dan anggur meninggal karena keracunan. Apa? Mati semua karena racun? Wajah Guo Chen tampak jelek. Jelas, ini adalah tindakan lain dari keluarga Yao. Guo Chen mendidih karena marah dan frustrasi. Ganti semua anggur dan hidangan perayaan, ganti semuanya. Beberapa saat kemudian, Guo Chen berkata kepada Guo Si plus Wen. Meskipun sisa anggur tidak dipastikan beracun, Guo Chen tetap mengganti semuanya sebagai tindakan pencegahan keamanan. Guo Si plus Wen bertindak cepat. Untuk mengakomodasi acara besar seperti itu, Guo Manshen memang membuat persiapan cadangan. Ketika hidangan dan anggur baru dikirim dan dipastikan aman oleh Huang Xiaolong, semua orang merasa rileks dan mengangkat cangkir mereka. Namun, suasana gembira itu telah mereda karena ketakutan yang tak terduga. Pada saat yang sama, di halaman terbengkalai yang sama di sisi utara kota Kekaisaran Duanren, wajah Yao Fei berubah mengerikan. Dia sudah mendapat pesan yang mengatakan Huang Xiaolong mengetahui tentang racun tak berwujud. Namun leluhur keluarga Yao Yao San tampak lebih buruk, dia bisa membayangkan pemandangan seperti apa yang akan dihadapi sisa-sisa murid keluarga Yao terhadap serangan yang akan datang. Fondasi keluarga Yao yang susah payah ia bangun selama 1000 tahun terakhir akan berubah menjadi abu kelabu di tanah. Aku tidak menyangka Huang Xiaolong, bocah kecil itu, benar-benar bisa mendeteksi racun tak berwujud. Ao Baixue mendengus dingin. Yao Fei mencibir, hasil ini juga bagus, membiarkannya mati dengan mudah adalah membiarkannya lolos dengan mudah. Aku ingin membunuhnya dengan tanganku sendiri, biarkan dia merasakan kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Li Molin menyela, Lilu diketahui memiliki garis keturunan suku dewa tingkat tinggi dan guru kuil telah memilihnya untuk dipromosikan menjadi gadis suci. Dia tidak boleh mengetahui hal ini. Yao Fei dan yang lainnya mengerti maksud Li Molin. Baiklah, kita kembali. Li Molin berkata dengan nada dingin dan cemberut, kita akan mencari kesempatan lain di masa depan untuk membunuh Huang Xiaolong, bocah nakal itu. Dengan sekejap, tubuhnya bergoyang dan menghilang ke dalam kehampaan. Sisanya mengikuti satu demi satu dan halaman bobrok yang ditinggalkan itu kembali sunyi. Malam telah tiba dan suasana menjadi sunyi. Pada jam ini, keluarga Huang telah kembali ke perkebunan bukit selatan dari rumah Guo. Berdiri dengan tenang di halaman rumahnya, Huang Xiaolong merenungkan kejadian hari itu, dari prosesi pernikahan keluarga Guo dan serangan terhadap cabang 9 tripod commerce hingga racun tak berwujud dalam anggur, tatapannya menjadi semakin dingin. Dewa Templar, keluarga Yao, dia harus memusnahkan mereka secepatnya. Keesokan paginya, Huang Xiaolong keluar dari aula kuil Sumi dan menuju ke aula utama kediaman. Melihat kedua orang tuanya hadir, Huang Xiaolong ragu sejenak sebelum memberitahu mereka tentang rencananya untuk pergi ke negeri Betlam. Apa? Longer, kau akan pergi lagi. Semangat tinggi Su Yan berubah muram. Melihat ekspresi ibunya, Huang Xiaolong merasa sedikit bersalah. Sambil mendesah pelan, dia mengangguk, ya, ibu. Perjalanan ke Betlam Lands ini adalah sesuatu yang harus dia lakukan, bukan hanya karena batu roh kelas 1. Namun, karena menerobos ke tingkat ke-6 lebih mendesak, Huang Xiaolong memutuskan untuk pergi setelah itu. Oleh karena itu, ia akan berangkat 1 bulan kemudian.